Nah, oke, kembali lagi di part 2 soal Rafael Palalangi nih, santuy people nih. Jadi kalau kalian di video yang beredar tentang yang statement soal Rafael akhirnya ikut pendidikan ya, alias lulus gitu, resmi lulus, itu ada nama yang disebut sama Rafael ya. Saat Rafael ini mengucapkan terima kasih ya. Kita lihat nih kalau kalian skip ya. Terima kasih untuk Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan Ibu Hillary yang sudah membantu. Nah, dia mengucapkan kepada 3 nama ya. Terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan Ibu Hillary. Terus begitu juga di caption dari postingan akun Instagram Kakak Sehat ini, nih di bawahnya ditambahin juga ya, terima kasih kepada Ibu Hillary Brigita yang turut membantu Rafael Palalangi mencari keadilan. Yes, sebagai apresiasi nih gue mau ngasih tahu juga nih siapa sih sebenarnya sosok internal ya. Dari eksternal kan hampir semua netizen Indonesia ya, netizen warga plus 62 ini yang ikut ngeviralin yang akhirnya didengar juga. Tapi kita nggak nutup mata juga karena ada juga beberapa faktor internal gitu yang ikut ngebantu yang akhirnya bisa menambah kuota loh. Kuotanya ditambah loh dari 22 jadi 23 orang. Itu kan berpengaruh kepada anggaran gitu. Maksud gue, kok bisa keputusan sebesar ini akhirnya terjadi gitu secara singkat, kan sehari ya kalau nggak salah ya viralnya. Nah, sekarang kita ceki nih, sebenarnya siapa sih sosok Ibu Hillary Brigita nih yang turut membantu Rafael ini? Kita cek Instagramnya. Nah, kalau gue baca di bionya, dia tuh politisi, kok biru semua, dia tuh politisi ya, dan dia adalah anggota DPR RI periode 2019-2024 Komisi 1. Ini dia, kita follow dulu sebagai apresiasi ya, memang follow, cerot. Dan ini dia nih, Ibu Hillary ini sudah memposting kurang lebih 1 jam yang lalu penjelasan detail kayak gimana sih sebenarnya perjuangan di balik layar sana gitu. Karena Mama mikirnya biar adil aja harus diekspos juga. Sebenarnya ini loh sosok yang ikut berjuang dari internal gitu loh. Ya nggak? Jadi kalau dibayangin, Rafael ini punya 2 backup ya, 2 backingan. Yang pertama netizen satu Indonesia ya, termasuk santuy people semuanya. Yang kedua adalah ini anggota DPR RI ini, Ibu Hillary Brigita, Komisi 1. Ini kita baca dulu captionnya nih ya. Penjelasan soal kasus Rafael. Banyak yang pro kontra soal kasus Rafael dan mempertanyakan siapa yang berjuang. Bagi saya tidak masalah siapa yang berjuang. Jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi pemecah kita sebagai keluarga masyarakat Sulut alias Sulawesi Utara. Sedikit menceritakan bagaimana kasus ini terjadi dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolri, Pak Kadif Propam, dan Kapolda Sulut karena sudah bergerak cepat. Yes, betul, terima kasih juga ya. Kita sama-sama lihat dulu kayak gimana sih penjelasannya nih. Videonya ada 7 menit. Harus bersabar nih santuy people, kita budayakan nonton video sampai habis. Karena di sini santuy people nontonnya bareng Mamang juga ini. Ya, audionya udah cek, let's play. Baik, saya Hillary Brigita Lasut. Dalam kesempatan ini tentunya ingin mengucapkan selamat buat Rafael karena telah bisa diterima menjadi anggota Polri. Saya bersama dengan segenap keluarga besar mengucapkan selamat untuk Rafael karena telah kemudian bisa mengikuti pelatihan di bulan Februari. Ada banyak sekali yang bertanya soal bagaimana Rafael ini kemudian bisa diterima, siapa yang memperjuangkan dan lain sebagainya. Tetapi dalam kesempatan ini saya tentunya berharap bagi warga masyarakat agar kita bisa fokus melihat bahwa kini Rafael telah diterima menjadi anggota Polri yang akan kemudian ikut pelatihan di bulan Februari. Saya tidak memaksakan untuk menunjukkan siapa yang berjuang karena bukan itu inti permasalahannya. Yang tentunya kita harapkan adalah apa yang menjadi harapan warga masyarakat Sulawesi Utara, Rafael ini bisa diterima sebagai abdi negara, kemudian bisa dikabulkan oleh pihak Polri. Karena memang tidak mudah untuk menambah 1 kuota CASIS karena ini berhubungan dengan anggaran. Jadi memang anggaran untuk bisa menerima 1 orang tambahan kuota perlu tanda tangan Kapolri. Dan untuk bisa menggerakkan hati Kapolri tentunya tidak bisa kita akui hanya dengan 1 atau 2 orang saja yang berjuang, tapi tentunya dengan segenap dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya Sulawesi Utara yang berada di belakang Rafael.
Jadi buat saya karena terlalu banyak polemik yang berdatangan tadi soal inilah yang mengaku berjuang, itulah yang mengaku berjuang, buat saya tidak masalah. Siapapun yang berjuang untuk Rafael, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mengucapkan juga terima kasih buat warga masyarakat Sulut yang sudah bersama-sama memberi dukungan kepada Rafael. Kini kemudian Rafael sudah mendapatkan berita baik. Saya berharap warga masyarakat dengan ini boleh lega, karena semua orang anak bangsa, anak Indonesia punya cita-cita yang tinggi, bukan lagi menjadi hal yang seakan-akan mustahil. Siapapun kini bisa bercita-cita tinggi, bercita-cita jadi tentara, jadi polisi, jadi anggota DPR, anggota Polri, tanpa harus khawatir latar belakang suku, ras, agama maupun kemampuan ekonomi. Kita boleh lihat sekarang negara tentunya masih bisa hadir memberikan jaminan. Kita harus bangga jadi warga negara Indonesia ketika kita kemudian bermimpi ingin menjadi anggota Polri. Kita tidak perlu pikir kita dari keluarga orang kaya atau keluarga orang miskin, berkulit hitam, putih, dan lain sebagainya. Karena dengan segenap kemampuan kita, dengan usaha, niat, dan tentunya harapan kepada Yang Maha Kuasa, semua itu tidak ada yang mustahil. Jadi jangan khawatir, anak-anak Indonesia, kalian berada di tangan yang tepat. Dan mungkin cerita sedikit soal kemarin ya. Kemarin banyak yang bertanya, bagaimana akhirnya bisa sampai hal ini terjadi begitu ya. Memang Pak Kapolda kemarin telepon, ada kelalaian oknum operator di bawah yang mungkin karena manusiawi ya, melakukan kesalahan input nilai, dan akhirnya tentunya jadi sangat tidak adil bagi para pihak kalau kemudian seakan-akan kita biarkan begitu saja. Nah, kemudian saya menghubungi Pak Kapolri via WA, dan Pak Kapolri kemudian mengutus Pak Kadif Propam, Pak Ferdi Sambo, yang sangat-sangat proaktif. Pak Kadif Propam bilang, Bu, ini sudah diselesaikan. Dari kemarin itu sudah dinyatakan Rafael sepantasnya lulus dan akan dimasukkan ke dalam gelombang pertama di tahun anggaran yang sama di tahun 2022, karena Pak Kapolri akan segera menandatangani surat yang menyatakan bahwa di Sulut mendapatkan penambahan kuota. Memang ada banyak sekali juga yang bertanya soal kenapa sampai nama Rafael terganti dan lain sebagainya. Saya tentunya tidak ingin menyerang para pihak ya. Saya tidak ingin juga merusak kebahagiaan dari keluarga, dari anak yang menggantikan Rafael kemarin. Karena tentunya ada kemungkinan juga dia berusaha semaksimal mungkin dan pantas untuk bisa masuk menjadi anggota Polri. Sehingga solusi yang paling tepat dirundingkan kemarin adalah menambahkan kuota. Dan tidak mudah untuk menambahkan kuota. Kembali lagi, kuota ditambahkan perlu dengan tanda tangan Kapolri. Sehingga siapapun yang berjuang tentunya tidak menjadi masalah selama sekarang hasilnya Rafael mendapat keadilan, dan kemudian kini Rafael bisa diterima karena ada kebijakan dari Pak Kapolri untuk menambahkan kuota satu lagi. Hal ini hampir tidak pernah terjadi. Di belahan Indonesia manapun, dan kemudian ini terjadi di Sulawesi Utara. Warga masyarakat Sulawesi Utara telah mencetak sejarah, dan saya ucapkan selamat. Saya berharap ini menjadi angin segar buat masyarakat Sulut, karena kemudian kita boleh melihat Indonesia ada angin segar. Kita boleh melihat ada harapan, tidak perlu lagi kita khawatir soal kalau orang susah katanya nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu, susah jadi tentara. Tapi toh terbukti Rafael menyatakan diri sebagai keluarga kurang mampu, tapi kemudian kini bisa diterima sebagai anggota Polri. Semangat warga masyarakat Sulut. Terima kasih untuk doa dan harapan serta dukungannya. Saya berharap yang terbaik, dan teman-teman, kalau seandainya ada apapun yang bisa saya bantu, memang saya mungkin terbatas sebagai manusia, belum bisa semuanya saya bantu sekalian, tetapi satu persatu apabila ada yang bisa dibantu, bisa melapor langsung ke Instagram atau bisa up di Instagram atau kemudian di Facebook, dan juga bisa lewat Garnita Malahati Sulut yang Instagramnya banyak saya tag di akun saya. Mungkin itu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Merinding loh mama ngedengernya loh. Belum pernah ada kejadian penambahan kuota ya, apalagi dalam waktu singkat ya. Dan akhirnya kejadian nih buat Rafael ini.
Positifnya apa? Positifnya nih yang gue lihat ya, yang Mamang lihat ya, ketika eksternal dan internal itu kompak ya. Eksternal di sini kita sebutnya netizen ya, warga, rakyat gitu. Internal itu anggota DPR kompak, men, kejadian, men, gitu loh maksud gue. Dan faktanya juga adalah ternyata gitu, gue baru tahu setelah kasus ini, gak semua anggota DPR itu bobrok gitu. Memang banyak gitu, tapi ya ini salah satunya ada yang tetap mendengarkan aspirasi, bener kan ya, aspirasi rakyat gitu, yang akhirnya kejadian gitu dan cepet gitu, 1 hari brother gitu. Bayangin, merinding sumpah asli, ini Mamang merinding nih. Kalau ada kamera kelihatan nih bulu jaket Mamang merinding nih. Aduh tolonglah brother. Kurang lebih itu tadi ya penjelasan detail awal mulanya kasusnya, penyebabnya apa sih, dan akhirnya siapa yang berjuang. Oh iya, ngomong-ngomong soal berjuang, tadi kan statement dari Ibu Hillary ini katanya banyak juga yang di luar sana yang ngaku, oh gue yang berjuang. Tapi kalau Santai People kan di video sebelumnya yang ini tuh Rafael ngomong langsung, mention langsung namanya kepada Ibu Hillary gitu. Jadi ya menurut gue udahlah men, gak usah ngaku-ngaku men. Toh Rafaela sendiri aja langsung mention siapa namanya gitu loh. Oke. Nah gimana pendapat Santuy People nih setelah tahu penyebab kasusnya seperti ini dan akhirnya tahu siapa yang berjuang dari internal. Kalau dari eksternal kan kita tahu ya, semua netizen, masyarakat, semua pengguna sosmed rame-rame berjuang sampai akhirnya ke blow up nih kasusnya ya, sampai kedengeran ke atas gitu. Yang dari internal ya kurang lebih ibu anggota DPR ini, Kapolri, kurang lebih ya Ibu Hillary ini, Bapak Kapolri, Pak Kadif Propam, dan semua anggota-anggota yang terlibat lah gitu brother. Gimana coret-coret di kolom komennya, kita berdiskusi seru nih kali ini sambil merayakan keadilan yang akhirnya bisa ditegakkan gitu lah. Cepet loh, sehari doang beres gitu ya. Oke, Mang Den mau pamit dulu dan ciao.